Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas sebuah buku. Buku yang akan saya bahas kali ini berhubungan dengan emosi-emosi gitu ya, yang berjudul Emotional Discipline atau yang kalau kita lihat dari deskripsinya, buku ini adalah tentang 5 langkah menata emosi untuk merasa lebih baik setiap harinya. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin saat ini ingin merasa lebih baik gitu ya dari hari ke hari, setiap hari dalam menjalani aktivitas keseharian itu merasa lebih baik lagi, lebih nyaman lagi gitu. Mungkin ini bisa jadi salah satu buku yang pas untuk rekan-rekan. Tapi sebelum itu, yuk kita mulai bahas detail lagi ya. Detail bukunya seperti apa sih? Kita mulai dari siapa sih yang sebenarnya nulis buku ini. Buku ini ditulis oleh Charles Mann yang merupakan seorang profesor dan merupakan penerima gitu ya Marvin Bower Fellowship di Harvard Business School di tahun 1988 sampai 1989. Dr. Charles Manns ini dianugerahi prestasi yang luar biasa dalam penelitian terkait-kaitnya dengan produktivitas, pengaruh, dan kepemimpinan dalam beasiswa ataupun kaitnya dengan topik-topik kaitnya dengan bisnis. Charles Mann adalah seorang pembicara, konsultan, dan juga penulis terlaris dengan ada lebih dari 200 artikel, berbagai macam makalah ilmiah, serta lebih dari 20 buku yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa. Untuk itu menarik memang kalau kita lihat dari bukunya ini yang membahas tentang bagaimana ini meningkatkan produktivitas keseharian kita, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita. Mungkin rekan-rekan sampai sini juga sudah mulai penasaran, sebenarnya ini buku tentang apa sih? Kalau, di bagian awal buku ini akan dijelaskan dan diajukan pertanyaan kepada diri kita gitu ya. Seberapa sering sih dalam keseharian kita itu merasa emosi menguasai diri kita merasa, tidak punya kendali atas diri kita, mudah meledak-ledak gitu, apalagi ketika emosi mendera kita, sehingga kita mudah terhanyut dalam amarah dan kemudian kita menyesal tuh. Jadi karena kita sering marah-marah, akhirnya kita menyesal karena kita merasa, "Duh, kenapa ya tadi aku emosi, kenapa tadi itu aku marah gitu ya, tapi kita menyesal di kemudian hari. Nah, buku ini sebenarnya memang ditujukan untuk membantu kita untuk belajar bagaimana sih caranya menganalisis dan melihat situasi serta mengendalikan reaksi-reaksi emosional dalam diri kita sendiri yang muncul dalam berbagai macam situasi. Jadi kalau misalkan ada kondisi situasi yang bikin kita kesel, bikin kita pegel, nah buku ini membantu kita untuk menganalisa kondisi kita dengan tujuan apa? Melakukan controlling terhadap diri kita sehingga nggak lepas kendali, seperti yang tadi sudah sempat saya bahas di awal. Dalam buku nanti akan banyak digunakan pendekatan, kekuatan mind, body, spirit gitu ya, bagaimana mensinergikan beberapa hal ini untuk kaitannya dengan bagaimana kita menghadapi kondisi yang lebih menantang. Karena katanya kalau kita bisa menyeimbangkan mind, body, dan spirit ini, otomatis emosi kita akan terkontrol, diri kita akan lebih terkendali, yang akhirnya akan membuat kita memiliki kendali atas kehidupan kita dan kita nggak mudah emosi, nggak mudah marah, dan kita pun jadi nggak menyesal gitu ya di belakang karena banyak kesalahan akibat emosi yang telah kita lakukan. Masih di buku ini juga akan diberikan gambaran emosi yang kenyataannya memang menyita energi dan menyita waktu kita gitu ya, karena nggak nyaman kan, orang yang emosi itu kan nggak nyaman. Pernah nggak sih teman-teman melihat bahwa kalau teman-teman marah-marah, rasanya capek gitu ya, sehingga ketika tidur rasanya pules banget habis marah gitu ya. Ini karena memang emosi itu memang menyita energi kita, itu menguras energi kita yang itu sebenarnya nggak nyaman gitu loh. Kita merasa marah karena satu hal yang mungkin simpel dan akhirnya karena hal simpel itu kita jadi lelah gitu. Maka sebenarnya buku ini juga mengajak pembacanya untuk berfokus bagaimana kita itu tidak menghabiskan energi kita, membuang energi kita pada hal yang nggak penting dan bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkannya, memaksimalkan energi fokus itu gitu ya untuk hal-hal yang lebih positif, untuk hal-hal yang lebih berdampak terutama kaitannya dengan diri kita. Maka proses menjaga energi itu untuk bisa tetap dihabiskan pada hal-hal yang produktif, hal-hal yang bermanfaat, itu erat kaitannya dengan proses memilih bagaimana kita merasa atau istilahnya adalah disiplin emosional. Makanya kemudian dibahas di buku ini, apa sih disiplin emosional itu? Atau emotional disiplin itu adalah bagaimana proses kita memilih bagaimana kita merasa. Jadi bukannya kita dikendalikan oleh emosi kita, tapi kita bisa memilih respon apa yang akan kita berikan untuk emosi yang kita rasakan.
Nah, secara umum, buku ini nanti akan terdiri dari 4 bagian yang akan mengajak kita untuk lebih memahami bagaimana emotional disiplin itu bisa bekerja efektif terhadap kehidupan kita. Keempat bagian itu antara lain di bagian pertama akan dibahas tentang dasar-dasar disiplin emosional. Jadi dasarnya di bagian pertama, di bagian kedua kita bahas fokus tentang pikiran, di bagian ketiga kita bahas tentang bagaimana kita mengelola tubuh kita, dan bagian keempat, kita akan berbicara dan membahas tentang kaitannya dengan spirit. Untuk itu, yuk kita bahas satu persatu tiap bagiannya. Nah, di bagian pertama akan dibahas tentang dasar-dasar disiplin emosional. Jadi kalau kita mau mempraktekkan disiplin emosional gitu ya, ada 5 komponen atau 5 langkah yang perlu kita perhatikan dan kita perlukan untuk mempraktekkan disiplin emosional itu secara efektif dalam menjalankan aktivitas. Yang pertama adalah mengenali penyebab munculnya emosi kita itu apa sih? Maka setiap kali ada kondisi yang mungkin kita nggak nyaman, kenali penyebab munculnya emosi kita apa. Yang kedua adalah body atau perkirakan letak intensi reaksi fisik kita di mana. Jadi ketika emosi itu muncul, kita merasakan di bagian tubuh mana yang kita merasa emosi itu muncul dan kita ngerasa nggak nyaman karena itu namanya reaksi fisik. Nah, setelah kita tahu gitu ya di mana letak reaksi fisik itu, maka yang ketiga adalah mind atau kenali pikiran dan keyakinan yang menyertai reaksi fisik itu. Jadi ketika reaksi fisik itu muncul, apa pikiran dan keyakinan yang membuat reaksi fisik itu muncul. Misalkan kalau kita merasa kita itu tidak punya kendali, kita merasa nggak ada harapan lagi di masa depan gitu ya, maka kayak dada kita sesak. Nah, itu berarti pikiran dan keyakinan kita bahwa nggak ada di masa depan itu, nggak ada harapan, itu yang membuat kemudian reaksi fisik kita muncul. Nah, setelah itu yang keempat adalah spirit. Di sini adalah catat bagian apa dari diri kita yang sedang mengemuka sebagai respon kondisi saat ini. Jadi ketika kita ada kondisi yang nggak nyaman tadi itu, dan sudah muncul reaksi fisiknya, catat bagian apa dari diri kita yang tiba-tiba muncul ketika reaksi negatif tadi itu muncul. Apakah kemudian respon itu atau spirit itu negatif atau positif. Biar kita aware. Kita sekarang spirit kita kondisinya positif ataupun negatif. Nah, yang kelima, setelah kemudian kita menyadari spirit dalam diri kita perlu membuat pilihan disiplin emosional yang akan diterapkan untuk menangani masalah tersebut. Jadi kita harus menangani masalah tersebut itu seperti apa. Nggak hanya kemudian fokus pada masalahnya, tapi fokus pada bagaimana mengatasi reaksi-reaksi fisik yang muncul dalam diri kita. Jadi ada dua sisi yang ingin dibahas di dasar-dasar ini. Nah, setelah dasar-dasar ini kuat, baru kita bisa berlanjut ke bagian kedua. Di bagian kedua ini akan banyak berfokus pada pikiran. Jadi gimana sih caranya kita mengelola pikiran? Karena katanya emosi yang muncul dalam diri kita itu juga mulainya dari pikiran. Maka kalau kita bisa mengelola pikiran kita, emosi itu akan bisa kita kendalikan. Nah, di bagian ini, di bagian tentang pikiran ini ada beberapa cara bagaimana kita melakukan pengendalian pikiran kita. Salah satunya dengan proses meditasi, bagaimana melakukan mental reframing untuk meningkatkan kontrol terhadap diri kita di setiap kondisi dan situasi yang kita rasakan. Salah satu teknik mental reframing yang dibahas di buku ini adalah tentang pemaknaan kembali tentang situasi kita, di mana dalam setiap kondisi dan situasi yang kita rasakan dalam kehidupan kita itu bisa kita maknai dengan dua sisi, buruk atau negatif, dan baik atau positif. Kalaupun saat ini kondisi yang kita rasakan adalah buruk, negatif, dan kita seakan-akan nggak dapat harapan depan seperti apa gitu ya, kita dapat membingkainya dengan lebih konstruktif dan positif. Contoh misalkan kita merasa ada masalah yang berat yang nggak bisa kita selesaikan gitu ya, sehingga kita down. Tapi itu bisa kita reframing dengan berarti masalah yang kita kesulitan ini bisa jadi itu ujian. Yang kalau ujian itu kita bisa lewati, itu akan membuat diri kita banyak belajar. Jadi dalam kondisi yang buruk atau negatif sekalipun, ada hal positif di belakangnya yang juga bisa kita dapatkan. Jadi kita mental reframing. Kita reframe kondisi negatif menjadi kondisi yang lebih positif. Bingkainya kita buat lebih positif. Tujuannya apa? Tentunya biar emosi kita terkontrol. Makanya pikiran kita pun harus kita jaga, salah satunya melalui mental reframing. Dan di bagian ketiga, setelah pikiran kita sudah kita kelola dengan baik, kita juga akan bahas tentang kaitannya dengan tubuh. Di bagian ini kita membahas tentang apa saja sih kegiatan-kegiatan yang perlu kita lakukan untuk menjaga kesehatan fisik kita. Karena kalau kesehatan fisik kita bagus, katanya emosi kita pun akan lebih terkelola dengan baik. Kesehatan fisik sangat mempengaruhi bagaimana kesehatan spiritual dan psikologis diri kita.
Ya jelas dong kalau di sini ya, kalau misalkan tubuh kita sakit-sakitan, otomatis kita akan merasa secara psikologi kita akan drop juga karena kita merasa, "Duh kenapa badanku seperti ini, kenapa badanku seperti itu." Maka kalau kita ingin emosi kita stabil ya jaga juga kesehatan kita gitu ya. Beberapa tips yang juga dibahas di buku ini agar tetap sehat gitu ya, ada 3 yang saya catat di sini. Yang pertama adalah bagaimana kita bernafas secara sehat. Jadi kita mengatur nafas, nggak cuman kita gitu ya, nggak cuman kita kemudian menarik udara dan membuangnya, tapi kita bernafas secara sehat. Karena ada tekniknya untuk bernafas. Salah satunya adalah kita bernafas dengan tempo yang konstan dalam berbagai situasi. Makanya kenapa kalau kita lagi kondisinya misalkan lagi kesel, nafas kita tersengal-sengal, yang perlu kita lakukan adalah kita mengatur nafas agar kembali teratur. Karena kalau makin sering nafas kita itu teratur, itu akan membuat diri kita sehat. Beberapa data, beberapa hasil riset pun dikemukakan di bagian tentang bagaimana kita bernafas secara sehat. Nah, yang kedua adalah menjaga kebugaran fisik gitu ya. Kita juga perlu menjaga kebugaran fisik kita biar emosi kita terjaga. Dan yang ketiga adalah menjaga agar spirit kita tetap sehat. Tuh, gimana caranya biar spirit kita tetap sehat? Di bumi dibahas tentang kaitannya dengan menggunakan musik. Jadi musik itu katanya menenangkan pikiran dan emosi gitu ya. Biar spirit kita tetap sehat dengan musik dan menjaga selera humor. Jadi humor itu diperlukan agar spirit kita tetap terjaga. Jadi bagi teman-teman yang mungkin spiritnya sedang drop gitu ya, nggak ngerasa spiritnya menurun, ya musik itu bisa jadi salah satu cara, bisa memutar musik-musik yang kita sukai dan ya membuat humor aja dengan lingkungan sekitar kita. Dan di bagian terakhir dibahas tentang spirit gitu ya. Di bagian ini dibahas tentang gimana caranya menjaga agar spirit kita tetap sehat, tetap positif sehingga kita bisa beraktivitas dengan tenang dan senantiasa bersemangat dalam menjalankan setiap aktivitas kita. Menariknya adalah salah satu metode yang dibahas di buku ini biar spirit kita tetap sehat adalah dengan diam. Jadi dengan kita tidak berbicara, dengan kita tidak berpikir gitu ya. Jadi kita diem aja. Karena konon katanya proses diam ini akan membantu diri kita menjadi lebih fokus dan terpusat gitu ya. Tetap tenang dan kita lebih mudah untuk melakukan introspeksi sehingga membuat kita lebih bijaksana. Jadi kalau kita merasa spirit kita nggak sehat, kita nggak tenang, kita negatif gitu ya, diam itu bisa membantu spirit kita tetap sehat. Proses diam itu ada kalanya juga membantu kita untuk lebih mendengarkan diri kita sendiri atau istilah orang kontemplasi. Mendengarkan apa yang diri kita sampaikan yang mungkin kita nggak sadar dengan tujuan kita mendapatkan insight baru, mendapatkan inspirasi baru, mendapatkan ilham istilah gitu ya. Istilah umum orang gitu ya. Dengan caranya diam. Jadi ingin agar emosi kita tetap terkendali, ya mulai dengan diam. Secara umum, kesimpulannya buku ini pas untuk dibaca oleh rekan-rekan yang sering sekali merasa susah banget untuk mengendalikan emosi dan sering merasa lepas kontrol gitu ya. Kok saya itu emosi saya susah untuk dikontrol. Buku ini bisa menjadi salah satu buku yang membantu rekan-rekan. Atau buku ini juga pas dibaca bagi rekan-rekan ingin dapat insight. Apa saja sih yang perlu kita lakukan biar kita itu sehat secara jasmani dan rohani melalui pengelolaan emosi yang ada dalam diri kita. Jadi bagi rekan-rekan yang penasaran dengan bukunya, silakan dicari buku Emotional Discipline 5 Langkah Menata Emosi untuk Merasa Lebih Baik Setiap Hari yang ditulis oleh Charles Mans. Mungkin itu rekan-rekan review buku yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Moga-moga bermanfaat dan sampai ketemu di review buku selanjutnya.